Bagian pertama dimulai pada sebuah malam yang seolah ingin menguji hati manusia. Assalamualaikum, sahabat tragedi abadi. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa ampun, seperti langit sengaja menumpahkan seluruh kesedihannya sekaligus. Di tengah derasnya air yang menghantam aspal dan kaca-kaca gedung tinggi, berdirilah sebuah rumah sakit swasta, paling elit di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Harapan Sehat, gedung 5 lantai dengan fasad kaca mengilap, lobi marmer putih yang licin berkilau, lampu kristal yang memantulkan cahaya mewah, dan deretan sofa kulit yang membuat siapapun merasa sedang masuk ke dunia orang-orang kaya. Tarif konsultasi di sana mencapai jutaan rupiah, dan itu membuat rumah sakit ini seperti gerbang yang tak semua orang bisa lewati. Banyak yang datang dengan setelan rapi, parfum mahal, dan mobil mewah, lalu pulang dengan senyum lega. Tapi malam itu, di bawah hujan deras yang dingin dan gelap, ada satu jiwa rapuh yang datang dengan langkah tertatih, membawa rasa sakit di dada, dan membawa nasib yang tidak punya pelindung. Di instalasi gawat darurat lantai 1, Siti Nurhaliza sedang bertugas shift malam. Usianya 28 tahun, wajahnya tampak lelah tapi tetap tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat sakit, tangis dan ketakutan, namun masih memilih menjadi lembut. Rambut panjangnya diikat rapi, seragam perawat biru mudanya masih tertata, walau ia sudah bekerja sejak tadi. 5 tahun Siti mengabdi di rumah sakit itu. Ia termasuk perawat senior yang dihormati karena keahlian dan dedikasinya. Tapi yang membuatnya berbeda bukan hanya pengalaman. Siti masih memegang prinsip yang hampir punah di tempat semewah ini, bahwa semua pasien berhak mendapat pertolongan yang sama tanpa memandang isi dompet atau tampilan luar. Di dekatnya, Dina, perawat muda berusia 24 tahun, sedang menyusun obat-obatan di lemari medis. Dina baru lulus setahun, masih idealis, masih punya mata yang belum terbiasa melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Dina menoleh pada Siti dengan wajah polos yang menyimpan kebingungan yang tidak ia mampu simpan terlalu lama. "Kak Siti, tadi aku lihat ada pasien datang pakai mobil mewah. Mbak Linda langsung melayani sendiri. Ramah sekali. Tapi kemarin ada pasien yang cuma pakai motor bebek. Mbak Linda malah suruh ke puskesmas. Kok bisa beda gitu ya?" Siti menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti menahan banyak sekali kecewa yang sudah lama menumpuk. "Dina, memang begitu budaya di sini. Tapi yang penting buat kamu, jangan ikut-ikutan. Kita jadi perawat bukan untuk cari tip dari pasien kaya. Kita di sini untuk menolong nyawa manusia. Allah melihat semua yang kita lakukan." Dina menelan ludah, seperti ingin percaya tapi juga takut. "Tapi Kak, kalau kita nggak ikutan aturan mereka, nanti bisa kena masalah. Kemarin ada perawat Mas Andi. Dia cuma ngasih informasi ke pasien miskin tentang rumah sakit pemerintah yang lebih murah. Dimarahin Mbak Linda habis-habisan." Siti mengangguk pelan. Ia tahu betul bagaimana sistem di rumah sakit ini bisa menghancurkan orang baik tanpa rasa bersalah. Mbak Linda Setiawati, supervisor perawat berusia 32 tahun, terkenal galak dan diskriminatif. Rambut pendek, riasan tebal, dan senyum yang hanya muncul untuk pasien kaya. Kepada pasien miskin, suaranya berubah jadi tajam, sikapnya jadi kasar, seolah kemiskinan adalah dosa yang mengotori lantai marmer rumah sakit. Makanya aku bilang, "Dina, kamu harus tetap berpegang pada hati nurani kamu. Gajimu mungkin 7 juta sebulan. Tapi kalau rezekimu halal dan berkah, insya Allah cukup. Daripada gajimu besar, tapi dari hasil jilat sana jilat sini. Apa enaknya?" Dina tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca karena merasa punya pegangan. "Makasih ya Kak, aku akan tetap semangat kayak kakak." Waktu berjalan. Pukul 11:30 malam, IGD mulai sepi. Hanya ada satu pasien di ruang observasi. Siti baru saja selesai meneguk teh hangat, mencoba menenangkan tubuhnya yang lelah, ketika pintu otomatis IGD terbuka. Dan pada detik itu, udara di ruangan seolah berubah. Masuklah seorang pria berusia sekitar 55 tahun dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Kemeja putihnya kusam menguning, sobek di siku dan dada. Celana jeans hitamnya pudar, robek di bagian lutut, sandal jepit busa di kakinya sudah menipis.
Talinya nyaris putus. Rambutnya acak-acakan. Kumis dan janggutnya tidak terurus. Tapi yang paling membuat orang langsung menjauh adalah bau tidak sedap yang menyertainya, campuran keringat, sampah, dan got. Seperti pria itu baru saja melewati hari-hari panjang tanpa tempat bersandar. Beberapa pengunjung menutup hidung dan menjauh. Ada yang melirik jijik, ada yang berbisik. Ada yang memandang seolah pria itu bukan manusia. Pria itu berjalan tertatih-tatih sambil memegang dada sebelah kiri. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahi. Napasnya tersengal-sengal, matanya sayu menahan sakit. Ia melangkah ke meja registrasi dengan sisa tenaga yang hampir habis. Di meja registrasi, Mas Budi, petugas administrasi berusia 27 tahun, sedang fokus menatap layar komputer. Begitu bau itu sampai ke hidungnya, ia mendongak, lalu refleks menutup hidung dengan tangan. Ekspresi jijik itu bahkan tidak ia sembunyikan. Ia mundur selangkah, menatap pria itu dari atas sampai bawah, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak layak berada di tempat itu. "Bapak dari mana? Kok baunya?" Kalimatnya menggantung, tapi nadanya sudah cukup untuk menusuk. Pria itu menelan ludah, suaranya lemah dan putus-putus. "Saya sakit. Dada saya sakit sekali." "Tolong saya," Mas Budi bertanya tanpa empati, seperti membaca daftar harga. "Bapak punya BPJS, kartu berobat, atau uang?" Pria itu menggeleng lemah. Dengan susah payah, ia menggeledah saku celananya, yang compang-camping mengeluarkan beberapa lembar uang kusam, lusuh. Tangannya gemetar saat menghitung di atas meja. Totalnya tidak sampai 50.000 rupiah. "Saya cuma punya ini. Tapi tolong saya. Dada saya sakit sekali. Saya rasa ini serius." Ada harap di matanya, harap yang tipis, seperti lilin kecil di tengah hujan. Mas Budi tertawa sinis, lalu mendorong uang itu kembali tanpa rasa bersalah. "Pak, ini rumah sakit swasta elit. Konsultasi dokter saja 500.000. Kalau emergency kayak Bapak, harus bayar deposit minimal 10 juta dulu. Bapak mana cukup dengan uang segitu? Lebih baik Bapak ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah saja. Di sana gratis kalau pakai BPJS." Pria itu menggigil, entah karena dingin atau karena takut. "Tapi saya sudah tidak kuat. Tolong saya. Saya takut ini serangan jantung." Keringat dinginnya makin banyak. Ia terlihat oleng, tangannya meraba meja untuk menjaga keseimbangan. Mas Budi malah kembali menatap layar, seolah pria itu tidak ada. "Pak, saya enggak bisa bantu. Ini aturan rumah sakit. Kalau Bapak enggak punya uang, saya enggak bisa masukin data Bapak ke sistem. Lebih baik, Bapak cepat pergi ke rumah sakit pemerintah sebelum makin parah." Di balik semua itu, Siti memperhatikan dari kejauhan. Matanya tidak melihat gelandangan. Matanya melihat manusia yang sedang sekarat, manusia yang mungkin hanya butuh beberapa menit pertolongan untuk tetap hidup. Di dalam dada Siti, sesuatu mulai mendidih. Sesuatu yang lebih besar dari takut, lebih besar dari jabatan, lebih besar dari gaji. Dan tepat ketika pria itu mencoba berdiri, lebih tegak untuk bertahan, langkah sepatu hak tinggi terdengar keras di lantai marmer, mendekat cepat, penuh amarah. Begitu suara sepatu hak tinggi itu terdengar, suasana IGD yang tadinya hening mendadak terasa menyesakan. Mbak Linda Setiawati muncul dari arah ruang perawat. Wajahnya langsung berubah marah begitu ia mencium bau tidak sedap yang melekat di tubuh pria itu. Matanya menyipit, bibirnya mengeras, seolah keberadaan pria itu adalah noda yang menodai lantai marmer yang selalu ia banggakan. Langkahnya cepat, bunyi haknya nyaring memantul ke dinding, dan tanpa basa-basi, ia berdiri di depan meja registrasi seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tangannya menunjuk pria itu dengan jijik, bahkan tanpa berusaha menyembunyikannya. "Hei, kamu ini siapa? Kenapa masuk ke sini? Kamu kira ini tempat penampungan?" Pria itu menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia masih mencoba bertahan. Suaranya lemah, serak, dan putus-putus. "Bu, saya sakit, tolong saya. Dada saya sakit sekali." Mbak Linda mendengus, senyumnya sinis,
seperti mendengar lelucon murahan. Pria itu menatapnya dengan mata yang memohon, lalu ia menambahkan dengan sisa harga diri yang masih ia pegang. Saya bukan gelandangan. Saya benar-benar sakit. Tapi Mbak Linda justru semakin tinggi nadanya. Suaranya tajam dan dingin. Kamu merusak citra rumah sakit kami. Pasien-pasien VIP kami bisa komplain kalau lihat orang seperti kamu di sini. Pergi sekarang atau saya panggil satpam. Setiap kata itu seperti tamparan. Pria itu semakin pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya pendek-pendek. Dadanya naik turun seolah ada batu besar yang menekan dari dalam. Ia terlihat oleng, hampir jatuh. Dan pada detik itu, sesuatu di dalam diri Siti seperti meledak. Siti melangkah cepat mendekat. Ia tidak melihat baju sobek, tidak mencium bau sebagai alasan untuk mengusir. Ia menatap wajah pria itu, menatap kulitnya yang pucat, menatap bibirnya yang sedikit kebiruan, dan naluri seorang perawat berteriak keras di kepalanya, "Ini bukan sakit biasa, ini bahaya." Siti meraih pergelangan tangan pria itu, memeriksa nadi, lalu menatap lehernya, memperhatikan denyut yang lemah dan tidak teratur. Napas pria itu semakin tersengal. Siti menelan ludah dan suaranya berubah tegas, mendesak, seolah ia sedang mengejar waktu. "Mbak Linda, dia ini emergency, lihat kondisinya. Kalau kita usir sekarang, dia bisa meninggal." Mbak Linda menoleh tajam, tatapannya seperti pisau. "Siti, kamu lihat sendiri, dia tidak punya uang. Kita tidak melayani pasien seperti ini. Ini aturan, jangan bikin masalah." Siti merasakan tenggorokannya panas, bukan karena marah semata, tapi karena takut. Takut jika terlambat 1 menit saja, pria itu bisa benar-benar pergi selamanya. Ia melirik ke arah Dina yang berdiri cemas di belakangnya. Dina ragu, wajahnya pucat, seperti tertahan di antara takut pada atasan dan takut pada dosa karena membiarkan orang sekarat. Siti menatap Dina, kali ini lebih keras dari biasanya. "Dina, ambil kursi roda. Sekarang." Dina terkejut, tapi ia melihat mata Siti. Itu bukan mata orang yang sedang membangkang, itu mata orang yang sedang memohon pada Tuhan agar diberi kesempatan menyelamatkan 1 nyawa. Dina akhirnya berlari, kakinya gemetar, dan dalam beberapa detik, ia kembali mendorong kursi roda dari lorong. Mbak Linda langsung berteriak dengan suara yang keras sampai terdengar ke lobi. "Siti, kamu berani sekali. Saya akan laporkan kamu. Kamu mau dipecat." Tapi Siti tidak berhenti. Ia membantu pria itu duduk di kursi roda, menopang punggungnya, dan perlahan mendorongnya menuju ruang pemeriksaan. Dina berjalan cepat di belakang sambil membawa tas berisi peralatan medis dasar. Di sepanjang lorong, bunyi hujan di luar seolah ikut mengiringi langkah mereka, seperti menekan, seperti mengingatkan bahwa malam ini bukan malam biasa. Di dalam ruang pemeriksaan, Siti bergerak cepat. Ia memasang monitor jantung, menempelkan elektroda di dada pria itu dengan hati-hati. Layar monitor menyala, dan grafik yang muncul membuat jantung Siti seperti ditarik. Detak jantung tidak teratur. Polanya kacau. Ini bukan sekadar masuk angin, ini tanda-tanda yang menakutkan. Siti menekan nomor ekstensi ruang dokter jaga di telepon dinding. Nada tunggu terdengar beberapa kali, lalu suara mengantuk menjawab dengan kesal. "Halo, ini siapa? Malam-malam gini." "Dok, ini Siti di IGD. Pasiennya serius, sangat serius. Monitor menunjukkan aritmia. Ada tanda-tanda sindrom koroner akut." "Tolong turun sekarang, Dok." Di belakangnya, Dina sudah memasang infus di tangan kanan pria itu. Oksigen juga dipasang, menutup hidung dan mulut pria itu dengan rapat. Saturasi oksigen terlihat menurun, dan Dina menelan ludah berkali-kali. Berusaha tetap tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka keras. Dokter Angga masuk dengan rambut sedikit acak-acakan, wajahnya masam, jelas baru bangun dari tidur di ruang istirahat. Ia melirik pasien sekilas, lalu melirik ke Siti dengan tatapan datar. "Pasiennya siapa? Sudah bayar deposit?" Siti menahan napas. "Belum, Dok. Tapi ini emergency. Dia datang dalam kondisi kritis." Belum selesai Siti bicara, Mbak Linda menerobos masuk,
Wajahnya merah menahan emosi. "Dokter Angga, jangan layani." "Usir saja. Keluarkan dia dari ruangan ini. Panggil satpam. Kita tidak melayani pasien tidak jelas seperti ini." Ruangan itu mendadak terasa sempit. Dina membeku, tangannya gemetar di dekat selang infus. Siti berdiri tegak, meski di dalam dadanya ia bergetar. "Dok, kita tidak bisa menolak pasien emergency. Ini nyawa manusia." Dokter Angga menatap Siti tajam, nada suaranya meninggi. "Kamu mau ceramahin saya soal nyawa? Kamu cuma perawat. Kamu tahu rumah sakit ini bisa rugi jutaan kalau kita tangani pasien yang tidak bisa bayar." Siti menahan air mata. Suaranya bergetar, tapi ia tidak mundur. "Dok, saya juga tahu rumah sakit perlu biaya, tapi nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan uang. Saya mohon, tolong stabilkan dulu. Kalau soal biaya, saya akan cari jalan." Mbak Linda tertawa kecil, sinis. "Kamu pikir kamu bisa bayar? Jangan mimpi." Siti menelan ludah. Matanya merah. "Saya akan cicil dari gaji saya. Saya akan pinjam ke siapapun. Yang penting sekarang, tolong dia dulu, Dok. Tolong." Di saat ketegangan itu seperti mau meledak, pintu kembali terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk dengan blazer hitam rapi. Wajahnya dingin, langkahnya tegas. Auranya membuat ruangan langsung sunyi. Bu Ratna Kusuma, Direktur Operasional Rumah Sakit Harapan Sehat. Mbak Linda seperti mendapat panggung. "Bu Ratna, ini Siti, perawat yang tidak patuh SOP. Dia melayani pasien yang tidak jelas, tidak bayar deposit, dan memasang alat medis tanpa izin." Bu Ratna menatap Siti tanpa ekspresi. Tatapannya datar, tapi menusuk. "Benar." Siti menjawab pelan, seperti menelan rasa takut sendiri. "Benar, Bu. Tapi pasien ini menunjukkan gejala yang sangat serius. Ini serangan jantung akut. Kalau ditunda, bisa fatal." Belum selesai Siti menjelaskan, Bu Ratna memotong dengan suara keras. "Tidak ada tapi. Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" 5 tahun, Bu. Dan selama 5 tahun itu, kamu belum paham aturan. Pasien tidak bisa bayar deposit, tidak bisa dilayani." Siti menarik napas panjang. Air matanya mulai menggenang, tapi ia memaksa suaranya tetap jelas. "Bu, di balik peraturan itu ada nyawa manusia. Saya mohon, Bapak ini menunjukkan gejala serangan jantung akut. Kalau kita usir, dia bisa mati." Bu Ratna tetap dingin, seperti hatinya terbuat dari batu. "Aturan tetap aturan. Kamu melanggar SOP. Kamu memasang peralatan medis tanpa persetujuan dokter jaga." Siti gemetar, lalu tiba-tiba ingatan buruk menusuk kepalanya seperti kilat. Suaranya pecah, penuh luka yang selama ini ia simpan. "Bu, ayah saya dulu meninggal karena rumah sakit swasta menolak menolong. Kami diusir karena tidak punya uang deposit. Kami bawa ke rumah sakit pemerintah. Antrinya sangat panjang. Ayah saya tidak sempat tertolong. Saya tidak mau Pak Rahmat bernasib seperti ayah saya. Saya tidak mau ada keluarga lain yang kehilangan karena rumah sakit memilih-milih siapa yang layak ditolong berdasarkan isi dompetnya." Tapi Bu Ratna tidak tergerak. Tidak ada getar di wajahnya. Tidak ada rasa iba di matanya. Ia hanya berkata pelan, datar, namun mematikan. "Lepaskan semua alat medis dari pasien itu. Sekarang." Siti seperti kehilangan tanah di bawah kakinya. Ia berlutut di lantai, menangis, suaranya bergetar hebat. "Bu, saya mohon. Saya butuh pekerjaan. Ibu saya bergantung pada gaji saya. Tapi tolong, jangan seperti ini. Tolong selamatkan dia dulu." Bu Ratna menatapnya tanpa belas kasihan. Keputusan tidak bisa diganggu. Lalu Bu Ratna menoleh dan berseru keras, "Satpam, masuk." 2 orang satpam berseragam coklat masuk ke ruangan. Salah satunya bertanya singkat, "Bu Direktur, keluarkan pasien ini." Siti buru-buru berdiri dan menghalangi mereka. Kedua tangannya terbuka lebar di depan ranjang pasien. Air matanya masih mengalir, tapi tatapannya penuh tekad. "Jangan, dia bisa mati." "Tolong." Satpam menatap Siti dengan ragu, tapi perintah adalah perintah. "Menyingkir, Mbak Siti. Ini perintah direktur. Kalau saya tidak menyingkir, kalau tidak mau menyingkir, kamu yang kami keluarkan duluan." Dina menahan napas, panik, matanya menatap Siti, lalu menatap pasien. Tangannya gemetar,
tapi ia diperintah untuk mencabut semuanya. Dengan gerakan tergesa, Dina mencabut elektroda-elektroda yang menempel di kulit pasien. Layar monitor yang tadi menampilkan detak jantung tidak teratur mendadak mati dan mengeluarkan bunyi panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dina lalu melepas infus dan selang oksigen dengan tangan yang bergetar, begitu cepat sampai ia bahkan tidak menekan bekas suntikan dengan kapas alkohol. Dan tepat saat semuanya dilepaskan, tepat saat ruangan itu terasa seperti kehilangan harapan terakhirnya, kelopak mata pria itu bergerak perlahan. Tubuhnya sedikit menggeliat, seperti ada kesadaran yang kembali naik ke permukaan, seperti ia baru saja kembali dari tempat yang sangat gelap. Kelopak mata pria itu terbuka setengah. Napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang baru saja ditarik kembali dari jurang yang dalam. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak bersuara, tapi Siti bisa melihat jelas kata yang keluar dari mulutnya. "Tolong, jangan." Suara itu sangat lemah, namun cukup untuk menusuk hati siapapun yang masih memiliki nurani. Dina menutup mulutnya sendiri, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangannya gemetar hebat, tubuhnya kaku, seolah seluruh dunia berhenti bergerak selama 1 detik. Siti berlutut di samping ranjang, memegang tangan pria itu erat-erat. Seakan sentuhan itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya tetap hidup. Matanya memerah, suaranya parau karena tangis. "Pak, tahan ya, tolong bertahan." Namun para satpam tidak peduli. Mereka menarik ranjang itu, perlahan keluar dari ruang pemeriksaan. Roda ranjang berdecit keras di lantai. Suara yang terdengar seperti ratapan panjang. Siti berjalan di samping ranjang, menangis, terus memohon, tapi tidak ada satupun yang menoleh padanya. Di lorong IGD, beberapa staf lain berdiri menyaksikan. Ada yang berpaling, ada yang menunduk, ada yang berpura-pura sibuk agar tidak harus berhadapan dengan rasa bersalah mereka sendiri. Tidak ada yang berani membantu. Ranjang itu berhenti di dekat pintu keluar IGD. Hujan masih turun deras di luar. Angin malam membawa udara dingin masuk ke dalam gedung. Satpam membuka pintu otomatis, dan suara hujan langsung menggelegar, bercampur dengan bau aspal basah. Mbak Linda berdiri dengan tangan bersedekap, ekspresinya puas, seperti seseorang yang baru saja membersihkan sampah dari karpet mahal. "Sudah, keluarkan. Jangan sampai ada masalah." Siti menatap Mbak Linda dengan mata merah membara. "Kalau dia mati, itu darahnya di tangan kalian." Mbak Linda tertawa kecil, sinis. "Jangan berlebihan. Banyak orang miskin sakit, tidak semuanya bisa kita tolong." Kalimat itu seperti pisau terakhir. Ranjang didorong keluar. Tubuh pria itu terguncang saat melewati ambang pintu. Air hujan langsung membasahi wajah dan pakaiannya. Di luar, tidak ada keluarga, tidak ada payung, tidak ada siapapun. Hanya hujan, gelap, dan rasa sakit yang tidak kenal ampun. Siti berdiri terpaku di ambang pintu, tidak bisa bergerak, seolah jiwanya ikut keluar bersama ranjang itu. Dina berdiri di belakangnya, terisak, bahunya naik turun menahan tangis. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara benturan keras di luar. Ranjang itu berhenti mendadak. Salah satu satpam berteriak panik. "Bu, dia pingsan." Tubuh pria itu kejang, kepalanya miring ke satu sisi, napasnya semakin lemah, hampir tidak terdengar. Siti refleks berlari keluar tanpa berpikir lagi. Hujan langsung membasahi rambut dan seragamnya, tapi ia tidak peduli. Ia meraba leher pria itu, mencari nadi. Nadinya hampir tidak terasa. Siti berteriak ke arah dalam. "Tolong, dia henti napas." Satpam panik, mundur beberapa langkah. Mbak Linda berdiri di pintu, wajahnya sedikit berubah, tapi masih berusaha mempertahankan sikap dingin. "Jangan dibawa masuk, kita sudah keluarkan." Bu Ratna muncul kembali di belakangnya, matanya menyipit, wajahnya menegang melihat kerumunan kecil di luar. Siti menoleh ke arah Bu Ratna, air hujan bercampur air mata di wajahnya. "Bu, saya mohon, 1 menit saja. Kalau tidak sekarang, dia mati di depan kita." Bu Ratna diam beberapa detik. Hujan menampar wajah semua orang yang berdiri di luar. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Lalu Bu Ratna menghela napas kesal.
bawa ke IGD. Cepat! Tapi kalau terjadi apa-apa, ini tanggung jawab kamu. Siti tidak menunggu perintah kedua. Ia dan Dina mendorong ranjang kembali masuk ke IGD. Pintu otomatis tertutup di belakang mereka, memisahkan Hujan dari ruangan yang kembali penuh ketegangan. Di ruang resusitasi, Siti bergerak cepat. Ia menekan tombol kode biru. Alarm berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Dokter Angga kembali masuk dengan wajah tegang, kali ini tanpa rasa kantuk. 2 perawat lain ikut masuk membawa alat kejut jantung. Monitor kembali dipasang, garis lurus muncul di layar. Henti jantung. Siti menutup mata sejenak, lalu menekan dada pria itu dengan kuat dan teratur. 1, 2, 3. Napasnya terengah. Keringat bercampur hujan membasahi wajahnya. Dina memompa ambu bag dengan tangan gemetar, air matanya menetes ke masker oksigen. Dokter Angga akhirnya berseru, "Siapkan defibrilator." Alat kejut dipasang, semua mundur. Siti menjauh 1 langkah, jantungnya berdetak sangat kencang. Dokter Angga menekan tombol. Tubuh pria itu terangkat sesaat, lalu jatuh kembali ke ranjang. Monitor masih datar. Sekali lagi, kejutan kedua diberikan. Semua orang menahan napas. Garis di monitor bergerak sedikit. Detak jantung muncul pelan, tidak stabil, tapi hidup. Siti terjatuh berlutut, tangisnya pecah, suaranya tercekat oleh rasa syukur yang bercampur lelah. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Dokter Angga menghela napas panjang. Stabilkan. Siapkan rujukan ke rumah sakit pemerintah, sekarang juga. Bu Ratna berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia menatap Siti, lama, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Pagi menjelang. Hujan reda, cahaya matahari mulai menyelinap melalui jendela IGD. Pria itu akhirnya dibawa ke rumah sakit pemerintah dengan ambulans. Sebelum pintu ambulans tertutup, ia membuka mata sebentar, menatap Siti, dan mengangguk pelan. Tidak ada kata, tapi tatapan itu cukup. Tatapan orang yang tahu ia hidup karena satu orang yang berani melawan sistem. Beberapa jam kemudian, Siti dipanggil ke ruang direktur. Di ruang itu, Bu Ratna duduk dengan wajah dingin. Mbak Linda berdiri di sampingnya, tangan bersedekap, senyum tipis di bibirnya. "Siti, mulai hari ini, kami berhentikan. Kamu melanggar SOP berat. Kamu membahayakan citra rumah sakit." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Dunia Siti seolah runtuh. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja sakit. Siti mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dina mengejarnya di lorong, memeluknya erat sambil menangis. "Kak, ini tidak adil." Siti tersenyum pahit, mengusap kepala Dina. "Tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah melakukan hal yang benar." Beberapa hari kemudian, berita tentang perawat yang dipecat karena membela pasien miskin mulai menyebar. Foto Siti beredar di media sosial. Ceritanya dibagikan ribuan kali. Komentar-komentar bermunculan, penuh amarah dan dukungan. Rumah Sakit Harapan Sehat mulai mendapat tekanan. Wartawan datang, netizen menuntut klarifikasi. Dan di sebuah rumah sakit pemerintah di pinggiran kota, pria bernama Rahmat perlahan sadar dari perawatan intensif. Dokter mengatakan ia selamat karena mendapat pertolongan tepat waktu, meski sangat mepet. Saat Rahmat tahu bahwa perawat yang menyelamatkannya dipecat, matanya berkaca-kaca. Rahmat terbaring lemah di ruang perawatan intensif rumah sakit pemerintah itu. Mesin-mesin masih berbunyi pelan di sekelilingnya, namun kali ini bunyinya terdengar seperti irama kehidupan, bukan ancaman. Nafasnya sudah lebih teratur, wajahnya tidak sepucat malam itu. Tapi, bekas kelelahan dan penderitaan masih jelas tergambar di garis wajahnya. Di samping ranjang, seorang dokter pria berusia sekitar 40 tahun menutup map rekam medis, lalu menatap Rahmat dengan senyum kecil yang tulus. "Bapak ini orang yang sangat beruntung. Kalau terlambat sedikit saja, kami mungkin tidak bisa berbuat banyak." Siapapun yang pertama kali menangani Bapak di IGD sebelumnya, dia benar-benar menyelamatkan nyawa Bapak. Rahmat menelan ludah. Ingatannya kembali ke wajah seorang perempuan berseragam biru muda. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Tangan hangat yang menggenggam tangannya ketika dunia terasa gelap.
Suaranya bergetar. Namanya? Siti. Perawat bernama Siti. Dokter itu mengangguk. Kami dengar cerita tentang beliau. Sayangnya, beliau dipecat. Rahmat memejamkan mata. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, membasahi bantal putih. Seumur hidupnya, ia merasa tidak pernah dianggap penting. Ia hanya buruh bangunan lepas, tidur di los proyek, makan seadanya, dan hidup berpindah-pindah. Tapi malam itu, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai beban, bukan sebagai bau, bukan sebagai masalah, melainkan sebagai manusia. Dan orang itu kehilangan pekerjaannya karena dirinya. Di sisi lain kota, Siti duduk di kamar sempit rumah kontrakan. Ukurannya kecil, dindingnya kusam, hanya ada satu kasur tipis, lemari tua, dan kipas angin yang berdecit pelan. Di tangannya ada surat pemecatan yang terlipat rapi, tapi kertas itu terasa berat seperti batu. Ibunya duduk di sampingnya, perempuan renta dengan rambut beruban dan tubuh yang mulai ringkih. Ia memegang tangan Siti, matanya berkaca-kaca. "Ibu tahu kamu anak baik, jangan menyesal." Siti menggeleng pelan, suaranya lirih. Siti tidak menyesal menolong dia, Bu. Tapi Siti takut. Takut tidak bisa bayar kontrakan bulan depan. Takut tidak bisa beli obat ibu. Ibunya tersenyum lemah, mengusap pipi Siti. Rezeki itu bukan cuma dari rumah sakit itu. Allah tidak tidur. Malam-malam berikutnya terasa panjang. Siti melamar ke beberapa rumah sakit lain, tapi jawabannya hampir selalu sama. Riwayat pelanggaran SOP. Risiko tinggi. Tidak bisa kami terima. Nama Siti seolah sudah dicap sebagai pembangkang, perawat yang berani melawan sistem. Di media sosial, cerita tentang dirinya semakin besar. Ada yang memujinya sebagai pahlawan. Ada yang mencibir dan berkata bahwa aturan tetap aturan dan ia pantas dipecat. Siti membaca semuanya dalam diam. Ia tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin bekerja dan menolong orang. Sementara itu, di Rumah Sakit Harapan Sehat, suasana tidak lagi tenang. Jumlah pasien VIP menurun drastis. Beberapa kerja sama perusahaan dibekukan. Wartawan terus datang, membawa kamera dan pertanyaan tajam. Bu Ratna mulai dipanggil ke rapat-rapat darurat dengan pemilik rumah sakit. Wajahnya terlihat semakin tegang dari hari ke hari. Mbak Linda juga mulai gelisah. Bisik-bisik di antara perawat terdengar jelas. Banyak yang mulai berani bicara, menceritakan pengalaman diskriminasi yang selama ini mereka pendam. Nama Siti disebut-sebut dengan nada kagum dan bersalah. Dan di suatu pagi yang cerah, Rahmat akhirnya diperbolehkan duduk di kursi roda. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meminta bantuan perawat jaga. "Tolong carikan alamat perawat yang menolong saya harus menemuinya." Perawat itu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Rahmat menatap keluar jendela rumah sakit. Cahaya matahari terasa hangat di kulitnya, di dadanya. Bukan hanya jantungnya yang berusaha pulih, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak punya uang, ia tidak punya kekuasaan, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa diam saja setelah seseorang mengorbankan segalanya demi dirinya. Di kejauhan, langkah-langkah takdir mulai bergerak, pelan namun pasti, menuju pertemuan yang akan mengubah hidup mereka semua. Rahmat akhirnya keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah, tapi tekadnya justru semakin kuat. Dengan bantuan seorang perawat, ia mencatat alamat rumah kontrakan Siti di secarik kertas kecil. Kertas itu ia lipat rapi dan simpan di saku, seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sore itu, dengan pakaian pinjaman yang sedikit lebih layak, Rahmat menaiki angkutan umum menuju pinggiran kota. Perjalanan terasa panjang, dadanya masih sering terasa nyeri. Tapi, setiap kali rasa sakit datang, bayangan wajah Siti kembali muncul di benaknya, menguatkannya untuk terus melangkah. Di rumah kontrakan sempit itu, Siti sedang menyapu lantai. Ibunya tertidur di kasur, napasnya pendek-pendek. Saat ketukan pelan terdengar di pintu, Siti terkejut. Ia tidak menyangka siapapun akan datang. Begitu pintu dibuka, Siti terpaku. Pria itu berdiri di depannya, jauh lebih bersih dari terakhir kali mereka bertemu, tapi matanya masih sama.
mata yang dulu menatapnya dari ambang kematian. "Pak," Rahmat tersenyum lemah. "Siti, terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi membuat kaki Siti hampir lemas. Air matanya langsung jatuh. Ia mempersilakan Rahmat masuk. Mereka duduk di lantai, berhadapan, seperti dua orang asing yang diikat oleh satu malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Rahmat menunduk. "Saya dengar kamu dipecat karena saya." Siti menggeleng cepat. "Bukan karena Bapak, karena sistem yang salah." Rahmat menghela napas panjang. "Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma buruh bangunan. Tapi saya tidak bisa diam. Hidup saya ini utang ke kamu. Kalau saya diam, saya bukan manusia." Kata-kata itu membuat dada Siti terasa sesak. Ia tidak pernah meminta balasan. Ia hanya mengikuti hati nuraninya. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai berkeliling. Dengan langkah tertatih dan suara yang belum sepenuhnya kuat, ia mendatangi kantor media, komunitas sosial, dan lembaga bantuan hukum. Ia menceritakan pengalamannya dengan detail, tanpa melebihkan, tanpa mengurangi. Tentang bagaimana ia diusir, tentang bagaimana seorang perawat mempertaruhkan pekerjaannya demi menyelamatkannya. Cerita itu menyentuh banyak orang. Video wawancara Rahmat viral. Wajahnya yang polos dan jujur membuat orang percaya. Tekanan publik terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat semakin besar. Investigasi resmi dibuka oleh Dinas Kesehatan. Bu Ratna mulai dipanggil untuk klarifikasi. Wajahnya yang dulu dingin kini terlihat lelah. Mbak Linda dipindahkan sementara dari posisinya. Beberapa staf mulai berani bersaksi mengungkap praktik diskriminasi yang sudah lama terjadi. Sementara itu, hidup Siti masih berat. Tabungannya hampir habis. Ia mulai bekerja serabutan, membantu tetangga, menjaga anak, apa saja yang bisa ia lakukan dengan jujur. Tapi, di tengah kesulitan itu, ia mulai menerima pesan-pesan dukungan dari orang-orang yang tidak ia kenal. Ada yang mengirimkan sembako, ada yang menawarkan bantuan hukum, ada juga yang menawarkan pekerjaan. Suatu pagi, sebuah amplop resmi tiba di rumah kontrakan Siti. Logo Dinas Kesehatan terpampang di sudutnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya adalah surat undangan klarifikasi. Nama Siti disebut sebagai saksi kunci dalam kasus dugaan pelanggaran etik dan kemanusiaan di Rumah Sakit Harapan Sehat. Ibunya menggenggam tangan Siti erat-erat. "Jangan takut. Ini jalan kebenaran. Hari sidang etik tiba." Ruangan besar itu penuh. Wartawan, aktivis, perwakilan rumah sakit, semuanya hadir. Siti duduk di kursi saksi dengan seragam sederhana, tanpa riasan. Wajahnya pucat, tapi matanya teguh. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang Rahmat, tentang ancaman pemecatan, tentang alat medis yang dipaksa dilepas, tentang hujan di luar pintu IGD. Suaranya sempat bergetar, tapi ia tidak berhenti. Di sisi ruangan, Rahmat duduk, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Kesaksian demi kesaksian mengalir. Gambaran besar mulai terbentuk. Bukan satu kejadian, tapi pola. Bukan satu orang, tapi budaya. Hari itu, banyak orang pulang dengan hati berat. Dan keputusan besar tinggal menunggu waktu. Beberapa minggu setelah sidang etik itu, keputusan akhirnya dibacakan. Ruang konferensi Dinas Kesehatan penuh sesak. Kamera menyala, suara wartawan saling tumpang tindih, dan suasana terasa tegang seperti menunggu vonis pengadilan. Ketua tim pemeriksa berdiri, membuka berkas tebal di tangannya, lalu berbicara dengan suara tegas dan jelas. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan pelanggaran berat terhadap prinsip pelayanan darurat dan etika kemanusiaan di Rumah Sakit Harapan Sehat. Penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa upaya stabilisasi awal merupakan pelanggaran serius. Nama Bu Ratna disebut. Ia dinyatakan lalai dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Sanksi administratif dijatuhkan. Jabatannya dicopot. Rumah sakit diwajibkan membayar denda besar dan melakukan perombakan total SOP pelayanan gawat darurat. Mbak Linda juga disebut. Dikenai sanksi berat dan dicabut hak supervisinya. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, yang lain hanya terdiam, mencerna bahwa sesuatu yang besar akhirnya runtuh. Lalu, nama Siti disebut. Ketua tim menatap ke arah Siti yang duduk di barisan depan.
Perawat Siti Nurhaliza dinyatakan tidak bersalah. Tindakannya melanggar SOP administratif, namun dibenarkan secara etik dan kemanusiaan karena dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, ia merasa napasnya benar-benar lega. Keputusan berikutnya membuat ruangan semakin hening. Dinas Kesehatan merekomendasikan pemulihan nama baik Siti dan membuka peluang baginya untuk kembali bekerja, baik di Rumah Sakit Harapan Sehat maupun di fasilitas kesehatan lain tanpa catatan negatif. Di luar gedung, Rahmat berdiri menunggu. Ketika Siti keluar, mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang langsung keluar. Rahmat hanya menunduk dalam, seperti orang yang memberi hormat, lalu berkata pelan, "Terima kasih, sudah berani jadi manusia." Hari-hari setelah itu bergerak cepat. Rumah Sakit Harapan Sehat mengeluarkan pernyataan resmi permintaan maaf kepada publik. Banyak hal berubah, tapi kepercayaan yang hilang tidak mudah kembali. Siti mendapat beberapa tawaran kerja. Rumah sakit swasta lain menghubunginya. Lembaga kemanusiaan juga mengajaknya bergabung. Namun, satu tawaran membuatnya terdiam lama. Sebuah rumah sakit pemerintah yang dulu hampir gagal menyelamatkan ayahnya, menawarkan posisi perawat senior di IGD. Dengan sistem yang sederhana, gaji yang tidak mewah, tapi dengan satu kalimat yang membuat hatinya bergetar. "Kami butuh orang seperti kamu." Siti menerimanya. Pada hari pertamanya bekerja, ia mengenakan seragam putih sederhana. Tidak ada marmer mengilap, tidak ada lampu kristal, hanya lorong panjang, bau antiseptik, dan wajah-wajah cemas yang menunggu pertolongan. Tapi di tempat itulah Siti merasa pulang. Rahmat sering datang berkunjung, kadang membawa buah, kadang hanya datang untuk duduk sebentar dan mengucapkan salam. Kesehatannya perlahan membaik. Ia kembali bekerja, kali ini dengan kesadaran baru tentang hidup yang pernah hampir ia tinggalkan. Malam itu, setelah shift selesai, Siti duduk di bangku depan IGD. Hujan turun lagi, pelan, tidak sekejam malam itu. Ia menatap langit gelap dan tersenyum kecil. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, tapi ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dan di dunia yang sering kali memilih uang daripada nyawa, keberanian satu orang telah membuktikan bahwa hati nurani masih bisa menang. Malam itu menjadi penutup dari perjalanan panjang yang mengubah hidup banyak orang. Hujan yang turun perlahan seakan membasuh semua luka lama yang pernah ada. Siti berdiri di depan IGD rumah sakit pemerintah itu, menatap lampu jalan yang memantul di genangan air. Hatinya terasa jauh lebih tenang dibanding malam ketika segalanya dimulai. Di balik pintu IGD, suara langkah cepat perawat lain terdengar, suara pasien memanggil, suara kehidupan yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Siti berdiri, merapikan seragamnya, lalu melangkah masuk dengan langkah mantap. Tidak ada lagi rasa takut di dadanya. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Beberapa bulan kemudian, kisah tentang perawat yang membela pasien miskin itu masih sering dibicarakan. Tidak lagi dengan kemarahan, tapi dengan rasa hormat. Di berbagai tempat, SOP rumah sakit mulai diperbaiki, pelatihan etika kembali ditekankan, dan kata kemanusiaan kembali diingat sebagai inti dari dunia medis, bukan sekadar slogan di dinding. Rahmat, yang kini hidupnya jauh lebih stabil, sering menjadi relawan di komunitas kesehatan. Ia membantu orang-orang miskin mengurus BPJS, mengantar pasien ke rumah sakit, dan menceritakan pengalamannya agar tidak ada lagi yang takut mencari pertolongan. Setiap kali ia bercerita, ia selalu menyebut satu nama. Bukan untuk dipuja, tapi untuk diingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja. Siti tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Ia tetap pulang ke kontrakan kecilnya, tetap merawat ibunya, tetap menjalani hidup sederhana. Tapi, setiap kali ia menolong pasien yang datang dengan wajah cemas dan tangan kosong, ia tahu satu hal. Ayahnya pasti bangga dan hatinya tidak pernah salah memilih. Di dunia yang sering kali dingin dan kejam, satu keberanian kecil telah menyalakan cahaya yang tidak mudah dipadamkan. Dan kisah ini menjadi pengingat
bahwa selama masih ada orang yang berani berdiri di antara ketidakadilan dan nyawa manusia, harapan tidak akan pernah benar-benar mati.